Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum itu, Ibu tampilkan dulu videonya ya. Saat ini ada banyak perubahan yang kita lihat di sekitar kita. Arus teknologi tidak bisa kita bendung. Informasi datang silih berganti dengan sangat cepat. Adanya westernisasi atau maksudnya budaya barat yang tidak sesuai dengan budaya Indonesia. Muncul sikap individualis, egois, hedonis, dan konsumtif. Inilah sikap-sikap negatif yang muncul dengan adanya globalisasi. Inilah sikap yang tidak baik yang harus kita hindari. Ya, kita sudah melihat video yang Ibu tampilkan. Apa yang bisa kita lakukan untuk menghadapi globalisasi? Siapa yang mau jawab? Saya, Bu. Ya, silakan, Maisara. Yang harus dilakukan adalah meningkatkan keterampilan agar mudah mendapatkan pekerjaan. Ya, betul. Yang harus kita lakukan itu adalah meningkatkan keterampilan untuk mendapatkan pekerjaan. Siapa lagi? Ya, Bu. Ya, silakan. Kita harus melanjutkan pendidikan rajin sekolah, Bu. Ya, betul. Nur Fadila, ya kita harus rajin ke sekolah. Di samping juga kita harus rajin meningkatkan keterampilan. Ya, coba perhatikan yang Ibu tampilkan ya. Ya, yang harus kita lakukan untuk menghadapi globalisasi yang pertama, memperkuat iman dan takwa. Ini dengan memperkuat iman dan takwa, kita bisa menyaring yang namanya yang mana yang sesuatu yang benar dan sesuatu yang salah. Dan yang kedua, selektif. Jadi selektif ini kita harus menyaring mana yang bisa diikuti dan mana yang tidak bisa diikuti. Kemudian yang ketiga, menguasai teknologi. Jadi kalau kita sudah menggunakan teknologi untuk belajar, artinya kita sudah menguasai teknologi. Tapi apabila kita hanya menggunakan game, itu kita sudah mendapatkan dampak negatifnya, bukan lagi dampak positif. Jadi kita gunakan teknologi itu dengan sesuatu yang bermanfaat. Kemudian yang keempat, melestarikan budaya daerah. Jadi siapa lagi kalau bukan kita yang bisa melestarikan. Dan yang kelima, berpikir global, bertindak lokal. Nah, sekarang Ibu mau tanya, dari poster yang Ibu tampilkan di sini, ada tidak yang bisa tahu makna dari berpikir global, bertindak lokal? Ya, Bu. Sekarang Bunga. Berpikir global adalah pemikiran kita sudah maju, tapi tidak lupa budaya kita sendiri. Ya, betul sekali. Jadi kita sudah maju, tapi jangan lupa dengan budaya kita sendiri. Ya, betul. Maksud dari di sini berpikir global, bertindak lokal, yaitu di sini kita sudah menguasai berbagai teknologi, kita sudah mengenal budaya orang lain, budaya dari bangsa lain, tapi artinya kita tidak lupa dengan budaya kita sendiri, begitu maksudnya. Ya, sekarang saya bagi LKPD-nya ya. Ya, silahkan dibuka ya. Silahkan dibuka LKPD-nya. Ya, silahkan kalian bekerja kelompok di situ. Kalian diskusikan dengan teman kelompoknya. Mana? Kelompok 1. Kelompok 2 sudah dikerja? Masih berdiskusi, Bu. Silahkan. Ya, Bu. Masih. Nah, silakan. Sekarang kelompok 2, silakan dibacakan hasil diskusinya. Contoh sikap berpikir global bertingkat lokal. Berbelanja di pasar tradisional, membeli produk dalam negeri. Itu yang bukan contoh sikap global, sikap berpikir global, bertindak lokal. Apalagi yang bukan? Saya, Bu. Nah, lanjut. Berbelanja barang-barang impor. Lebih memilih barang dari luar negeri. Iya, betul. Sekarang selanjutnya, coba dibaca.
Ya, silakan Mbak Rifatullah dibaca. Apa hasil kerja kelompoknya? Contoh pentingnya sikap positif dalam hal keberagaman ekonomi. Nah, 1. Berbelanja di pasar tradisional akan memperluas lapangan pekerjaan, mengurangi pengangguran. 2. Mengkonsumsi makanan dan buah lokal dapat meningkatkan kesejahteraan para petani buah. 3. Mengungkapkan produk dalam negeri dapat meningkatkan kesejahteraan para pengrajin. ya, sekarang siapa yang bisa membacakan kesimpulan dari pembelajaran kita ini? Bu, pekerjaan kita sebagai warga negara harus selalu mencintai produk dalam negeri. Kalau bukan, kita siapa lagi? Ya, betul. Jadi kita di sini harus mencintai produk dalam negeri, karena dengan mencintai produk dalam negeri, kita bisa membantu kesejahteraan masyarakat yang ada di negeri kita sendiri. Ini tugas yang saya kirim melalui WA, evaluasinya tolong dikerjakan. Sekarang karena pembelajaran kita hari ini sudah selesai, sekarang Ibu akan melakukan refleksi. Kira-kira dari pembelajaran kini, apa yang kita pelajari di materi kali ini? Yang kita pelajari hari ini adalah beberapa contoh pentingnya sikap positif dalam hal keberagaman ekonomi, yaitu 1. Berbelanja di pasar tradisional. 2. Mencintai produk Indonesia. 3. Membeli makanan tradisional. Ya, betul. Jadi untuk hari ini itu saja yang kita pelajari. Saya berharap rajin belajar di rumah ya. Sebelum kita mengakhiri pelajaran, kita Sebelum kita menutup pelajaran hari ini, marilah kita membaca doa sebelum pulang. Sudah dimulai. apa yang kita pelajari hari ini kita bisa aplikasikan di rumah ya. Jadi saya minta tolong banyak-banyak belajar, jangan banyak mainnya. Jadi saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mengomentari pembelajaran yang Ibu Fitri lakukan pada hari ini. Pembelajarannya sudah sangat baik karena penyampaiannya dilakukan dengan baik, yaitu Ibu Fitri menggunakan media PowerPoint. Jadi dengan menggunakan media ini membuat siswa lebih aktif dalam belajar. Hampir dikatakan semua siswa aktif dalam belajar, menjawab pertanyaan. Jadi silahkan Ibu tingkatkan lagi, terutama dalam penggunaan medianya, sehingga siswa lebih aktif lagi.